belum. Oke, belum tahu Kak. Oke. Oke, nanti pokoknya materinya lengkap deh saya kasih. Tapi harus rajin baca ya. Nah, jangan disimpan di ini aja, di laptop aja. Bingung Bu, karena belum pernah. Ya, sekilas seperti terbebani, mempermudah tapi belum mengerti. Subhanallah, udah positive thinking, mempermudah. Oke, baik. Kita langsung ya Bapak Ibu. Bapak Ibu semua di sini sudah punya akun belajar ID? Terbebani. Oke, dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan mindsetnya berubah ya, tidak terbebani lagi, tapi memang sesuatu yang sangat-sangat mempermudah kita. Jadi, oke, sudah ya, punya akun belajar ID. Oke, berarti hampir semua ini Bapak Ibu sudah punya akun belajar ID. Nah, hal yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengubah mindset bahwa ini sangat mudah sekali, ya, sangat mudah sekali dan harus open mind. Jangan karena berbau-bau teknologi terus kita malas belajar gitu, enggak ya. Tapi memang sangat mudah sekali dikerjakan, bisa dari handphone juga bisa dari laptop ya. Tapi untuk pengerjaan kinerja itu sangat mudah, disarankan untuk dikerjakan di laptop. Nah, kalau di handphone nanti tulisannya jadi kecil-kecil. Nah, hal pertama kita lanjut aja langsung ya Bapak Ibu ya tentang pengerjaannya, karena Bapak Ibu di sini sudah punya akun belajar ID, jadi kita tidak kenalkan lagi e-kinerja itu apa. Yang pasti e-kinerja itu tujuannya yang pertama dan yang paling utama itu meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Ya, karena di situ ada tuntutan Bapak Ibu melakukan beberapa kegiatan ya sebagai guru. Tuh. Yang kedua, meningkatkan nilai rapot sekolah. Ya, yang ketiga sebagai laporan kita itu SKP bagi yang PNS, dan yang terakhir adalah sebagai pendukung untuk naik pangkat. Gitu ya. Jadi kita tahu bahwa SKP ini sangat penting sekali karena di situ ada nilainya untuk kita naik pangkat. Ya. Nah, Bapak Ibu yang hanya punya akun belajar aja dan mengajar di sekolah negeri, Bapak Ibu juga wajib mengisi e-kinerja, walaupun pada ujungnya nanti tidak akan dikeluarkan SKP, karena SKP itu kan untuk yang PNS ya, untuk naik pangkat gitu, untuk laporan kinerjanya. Kenapa guru yang mengajar di negeri disarankan? Karena ini terkait dengan peningkatan rapot mutu sekolah, ya, terkait dengan rapot mutu sekolah. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu, langsung aja. Bapak Ibu silakan buka PMM-nya. Caranya ini nggak kelihatan. Kelihatan ya Bu ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Nah, di sini kita ketik aja PMM, tetap menggunakan akun belajar ID ya. Membukanya dengan akun belajar ID. Ini kan akun belajar ID punya Bu Nisa, ini saya pakai. Karena beliau belum mengajukan ininya, kinerjanya, jadi saya pakai dulu. Nah, kemudian di sini ya sama-sama Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu yang pakai HP itu dari Play Store ketik aja PMM. Nah, kalau yang sudah punya lihat juga di Play Store, terus ketikkan PMM. Kalau di situ dia minta upgrade, lakukan upgrade Bapak Ibu. Karena ada sebagian yang tidak di-upgrade, jadi menunya tidak muncul untuk kinerjanya. Ini dari HP, tampilannya nanti sama kok. Bapak Ibu boleh di kolom chat yang sudah mendownload platform Merdeka Mengajar. Sudah? Alhamdulillah sudah Bu Wagini, Bu Nahwatil Fadla, dan kita ketemu lagi ya Bu.
Pak Hamzah Pansuri sudah. Oke, silahkan di-update apabila belum di-update ya. Dari Play Store juga bisa. Tapi kalau sudah di-update, nggak usah, nggak apa-apa. Oke, nah di sini kita klik platform Merdeka Mengajar, kemudian di sini di bagian kanan atas kita buka PMM. Ya, kemudian di sini kita masuk dengan belajar ID sambil interaksi ya Bapak Ibu, mana tahu saya kecepatan, silakan aja, nggak apa-apa. Oke, kita pilih akun belajar ID, kita lanjutkan, kemudian di sini kita lanjutkan. Nah, ini sudah kelihatan untuk tampilan platform Merdeka Mengajar. Nah, silakan dicatat ya Bapak Ibu ya poin-poin pentingnya. Yang pertama, Bapak Ibu silakan lakukan refleksi kompetensi sampai tanggal 31 Januari 2024. Ini dia. Sebelum kita ke pengelolaan kinerja ya. Di sini refleksi kompetensi ini Bapak Ibu akan ditanya, ini Bu Nisa sudah melakukan, ada ditanya nanti tentang 4 kompetensi, pedagogi, kepribadian, sosial, dan juga profesional. Tuh, nanti ada beberapa pertanyaan, bukan beberapa kayaknya, banyak banyak pertanyaan, dan Bapak Ibu jawab apa adanya aja, karena kan refleksi ya, kita mau melihat kemampuan kita, tidak ada kaitannya dengan gaji tidak ada kaitannya dengan, pokoknya tidak ada, hanya refleksi saja sebagai cerminan diri. Nah, nanti di sini mungkin PMM akan menyarankan ketika misalnya pedagogik Bapak Ibu rendah, maka disarankan mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pedagogik gitu. Lakukan saja refleksi ini sebelum 31 Januari 2024 ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pengelolaan kinerja. Ya, pengelolaan kinerja. Oke, sudah. Pengelolaan kinerja yang kita lakukan itu adalah dari bulan Januari. Ini kelihatan ya, Bu ya. Oke. Dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi 6 bulan ya. 6 bulan untuk yang perencanaan di sini dia satu. Jadi melakukan pengisian ini per 6 bulan. Jadi SKP-nya itu keluar nanti per 6 bulan. Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Di Januari yang pertama kita akan melakukan perencanaan. Ya, ini di Januari, batasnya sampai 31 Januari. Ya. Kemudian di Februari itu persiapan observasi kelas. Maret ada periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. April Mei pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan setelah hasil dari observasi tadi ya. Kemudian di Juni ada refleksi, penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Nah, di Januari ini kan perencanaan Bapak Ibu. Banyak sekali miskonsepsi yang terjadi bahwa sertifikat yang dikeluarkan di Januari itu tidak berlaku. Tidak ya Ibu ya, Bapak ya, tidak berlaku. Bukan tidak berlaku, tetap berlaku. Dari 1 Januari kalau Bapak Ibu sudah punya sertifikat, itu nanti bisa jadi bukti dukung. Ya, bukti dukung untuk kegiatan kita. Tuh. Karena sudah beredar sekali nih Bu Dokter nih, sertifikat Januari tidak berlaku, harusnya di Februari karena di Januari perencanaan. Itu salah ya Bapak Ibu ya. Kalau ada sertifikat Bapak Ibu kegiatan di Januari itu masih tidak berlaku. Dan berlaku ya, karena penilaiannya itu kan dari Januari sampai Juni. Nah, kita lanjut. Di sini sebenarnya Bapak Ibu kuncinya, referensi. Pusat bantuan regulasi video tutorial panduan lainnya sebagai teman pembimbing pengelolaan kinerja Anda gitu ya. Cuman kadang nggak mau buka yang ini gitu. Jadi kelihatan sulit semuanya. Nanti kalau kita klik di sini akan ada link tree-nya ya. Ini regulasi yang tentang
petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nanti Bapak Ibu bisa unduh di sini. Inilah dasarnya kita disuruh mengerjakan kinerja di PMM, ya. Kemudian ini juga, kita nggak buka ini, kita nanti langsung ke fitur-fiturnya saja ya. Kemudian ke fitur pengelolaan. Kita langsung ke pusat informasi aja ya. Nanti silakan dikulik. Jadi saya nggak bagi materinya nanti di WA ya. Bapak Ibu boleh download dari sini. Oke. Yang harus kita lakukan di Januari apa Bapak Ibu? Perencanaan kinerja ya. Perencanaan kinerja. Berarti di Januari itu kita masih perencanaan, masih ada 12 hari lagi. Tapi ini adalah tanggal 18 ini sebenarnya sampai 31 nanti itu kepala sekolah menyetujui rencana kita. Di sini ada tentang perencanaan kinerja untuk guru. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Seperti ini tampilannya, sama seperti tadi ya, yang nah ini ya. Nah ini kalau kita lanjutkan dengan rencana kerja, maka yang muncul adalah nah seperti ini ya. Klik apa tadi? Lanjutkan rencana kerja, gitu kan? Lanjutkan, klik lanjut, rencanakan kinerja. Di sini ada praktik pembelajaran, kemudian di sini ada rapat pendidikan Satdik Anda. Bapak Ibu lihat dulu di sini, ya. Bagaimana rapot sekolah kita? Ini diklik. Nah, di sini akan muncul, ya, kualitas pembelajaran, kualitas pengelolaan kelas dan penyelenggaraan pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Nah, di sini ada yang kuning, ada yang hijau. Nah, kalau kuning ini berarti cukup, kalau hijau itu berarti baik, kalau misalnya merah itu tidak baik ya. Nah, karena di sini saya pakaikan akunnya Bu Nisa, jadi ini adalah rapot pendidikan, rapot sekolah mereka gitu. Jadi yang kuning inilah yang cukup, manajemen kelas dan metode pembelajaran. Catatan, Anda dapat berdiskusi dengan atasan untuk mempelajari rapor pendidikan Satdik Anda ataupun info lainnya tentang tahap perencanaan. Ya. Nah, tadi yang kuning apa tandanya? Cukup ya? Tandanya cukup. Di sini ada 8. Ada 8 kompetensi ya. Ada 8 kompetensi yang harus diperbaiki di sekolah. Nah, kalau misalnya ini kuning tadi cukup ya. Kalau merah itu harus, kalau hijau itu baik, kalau merah itu berarti tidak baik ya dan harus diperbaiki. Nah, sekolah sepakat ini mengambil, ini pilih aja Bapak Ibu, satu, ada beberapa opsi dan ada beberapa keterangan tentang ini. Sekolah boleh memilih salah satu, terutama yang nilai rapotnya itu tadi cukup atau buruk. Pilih salah satunya aja dari 8 ini. Di sini sudah diperlihatkan. Nah, ini sudah diperlihatkan warnanya gitu ya. Oke. Pilih salah satu untuk semua guru atau bisa dibagi kepada, misalnya kalau gurunya ada 40 dan rapot yang harus diperbaiki itu 5, berarti 40 dibagi 5, 8 orang di penerapan disiplin positif, 5 orang di keteraturan suasana kelas, 5 orang lagi di aktivitas interaktif, itu boleh ya. Mau pilih salah satu, misalnya penerapan disiplin positif juga boleh. Di sini pembelajaran tidak ada, pilih sesuai kebutuhan Anda. Jadi ini yang merah, yang kuning-kuning ini berarti dia sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Misalnya nih kita pilih penerapan disiplin positif. Disiplin positif kita klik. Kalau kecepatan ngomong ya Bapak Ibu ya. Oh nggak nongol ini ya. Kayaknya udah
dokter, sinyal di tempat saya belum oke nih. Lagi nggak oke. Ya, mungkin kita lanjut kemari aja. Nah, ini ya. Sini. Ini fitur-fiturnya ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah kita jelaskan. Terus kita lanjut kemari ke pusat informasi berikutnya, yaitu tentang poin-poin di pengembangan kompetensi untuk guru. Nah, di sini kelihatan ya. Di sini ada 18 poin. Ya, jadi tidak harus semua dalam bentuk sertifikat kegiatan Bapak Ibu. Sampai Bapak Ibu harus share kegiatan-kegiatan di WA, dicek lagi. Ada beberapa yang diakui PMM untuk kegiatan ya Bapak Ibu ya, terutama dari organisasi profesi kita. Ya, apa saja itu yang diperbolehkan? Yang pertama adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kemendikbud. Yang kedua, kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPS DMD. Yang ketiga, kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan. Yang keempat, itu organisasi profesi, baik itu tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten. Organisasi profesi ini apa? Ya, termasuk salah satunya adalah AKPAI. Kalau di luar ada IGI, ada Korpri, ada PGRI, kemudian apa lagi? Nah, itu organisasi profesi. Kemudian kegiatan yang dilakukan oleh MKKS, ya, musyawarah kerja kepala sekolah, atau kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas belajar yang sudah terdaftar di PMM. Ya, untuk malam ini kita mengadakan webinar tidak dari PMM Bapak Ibu, karena ternyata membuat kegiatan di PMM itu dijadwal oleh sistem gitu. Maka kita buat seperti ini. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, sertifikat yang akan kita keluarkan itu berlaku. Ya, kita lanjut ke RHK-nya, rencana hasil kerja. 8 poin ini Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang hari ini sedang on guru penggerak ya, angkatan 8 dan 9 ya. 8 dan 9 itu poin Bapak Ibu sudah cukup. Ya. Berapa itu? 128. Ini ya, guru penggerak dan pelatihan manajerial kepala sekolah. Sudah cukup, satu aja sudah selesai, padahal minimal 32 ya, 32 poin. Kita bahas satu-satu rencana hasil kerja ya. Ini dipilih mana yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, tidak harus dipilih semuanya. Boleh dipilih 3, boleh dipilih 4 gitu ya. Yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru kepala sekolah atau pengawas. Ya, satu pelatihan beserta aksi nyata. Nah, jadi ada aksi nyatanya. Ya, kemudian sertifikat topik ini biasanya di PMM ya, kalau ada aksi nyata nanti di hari ke berapa? Besok kita ada bicara tentang bagaimana supaya aksi nyata kita itu diterima PMM dan keluar sertifikatnya. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan pelaksanaan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat Bapak Ibu ya, bersama rekan sejawat. Jadi tidak harus keluar sekolah dan tidak harus meninggalkan kelas gitu. Kita observasi aja teman kita itu sudah bisa ya, sudah bisa mendapatkan 8 poin. Satu, observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian setara 8 poin. Ini bukti dukungnya apa? Dalam bentuk laporan. Itu nanti laporannya ini akan ditandatangani oleh kepala sekolah. Ya, saling mengobservasi dengan teman kita. Kemudian
meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. 3 kegiatan setara 36 poin. Buktinya, bukti dukungnya apa? Sertifikat. Gitu. Kemudian ini 4. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik. Ini untuk yang narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan terkait IKM atau perencanaan berbasis data. Ini Bapak Ibu yang punya bakat narasumber, misalnya pelatih daerah, ini bisa dimanfaatkan ini kan untuk sosialisasi misalnya tentang IKM. Itu kegiatannya berdurasi 2-3 jam setara 8 poin. Bukti dukungnya apa? Sertifikat. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Berarti Bapak Ibu suaranya ya. fokus begitu. Oke, silakan Bapak Ibu untuk di-mute dulu. Perhatikan betul-betul mic-nya. Atau mau bantu saya mute-kan karena di sini tidak kelihatan. Oke. Ya, kemudian poin 6 ya Bapak Ibu ya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta ya, program pelatihan pendidikan jangka pendek menengah pada bidang kepemimpinan. Ya, bidang kepemimpinan. Ya. Satu kegiatan berdurasi 3-6 bulan setara 108 poin. Nah, ini yang guru penggerak tadi ya. Nah, biasanya Bapak Ibu itu nanti bisa di ini lagi ya. Diamati lagi. Biasanya kita yang ngambil ini aja. Diambil ini dapat 32 dikali jadi mengambil kegiatan 8. Dan perlu diperhatikan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu memilih kompetensi yang tadi itu, yang bentar saya cek di sini. Ini ya, misalnya yang dipilih adalah kompetensinya penerapan disiplin positif. Terus yang Bapak Ibu ikuti seminarnya atau pelatihannya tidak ada kaitannya dengan ini. Nah, kalau misalnya kepala sekolahnya jeli, maka sertifikat Bapak Ibu bisa ditolak gitu. Kenapa? Karena kan yang diambil tentang penerapan disiplin positif. Gitu. Jadi Bapak Ibu selektiflah dalam memilih kegiatan seminar atau webinar atau pelatihan-pelatihan lainnya. Jadi kita harus tahu dulu kompetensi apa yang kita pilih. Jangan sampai salah pilih kegiatan. Tuh ya. Nah, ini ada cerita praktik. Baik ya, cerita praktik yang terbit di PMM. Mana tahu Bapak Ibu ada yang hobi membuat cerita kan, bisa diunggah di PMM. Nah ini, oke, nanti bisa dikulik lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, itu terkait tentang rencana pengembangan kompetensi. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian nanti kita bisa masuk pada tugas tambahan. Tugas tambahan apa saja yang bisa dimasukkan ke kinerja gitu ya. Nah, ini banyak Bapak Ibu. Yang paling sering ini ya. Wali kelas. Nih. Pembina OSIS, pembina ekskul. Ya, kemudian kalau ini SMK ada kajur. Semua program keahlian. Kepala perpustakaan, pembina OSIS, kemudian guru piket Bapak Ibu. Biasa kalau sekolah saya ya, guru piket itu tidak ada SK-nya. Hanya ditempel yang piket siapa saja di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu kan. Nah ini harus di SK-kan sekarang ya Bapak Ibu ya. Di SK-kan karena itu bisa menjadi bukti dukung ke kegiatan kita. Ada aplikasi sekolah. Oke, termasuk operator dapodik. Ini nih Bapak Ibu. Pengurus organisasi asosiasi profesi tingkat nasional, tingkat provinsi atau tingkat kabupaten. Kan di antara Bapak Ibu ini ada yang ketua MGMP ya. Misalnya tingkat kabupaten atau tingkat provinsi itu disimpan betul sertifikatnya, sertifikat SK-nya.
Ya, nanti itu bisa menjadi bukti dukung kita. Gitu. Oke. Cukup Bapak Ibu, kita lanjut ke tanya jawab ya. Saya kembalikan kepada Ibu Dahrinangar. Ya, baik. Terima kasih Ibu Eli Pasaribu, Bapak Ibu peserta. Setelah kita mendengarkan paparan tadi, di antara Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kami beri kesempatan untuk 3 orang penanya. Silakan raise hand ya, Bapak Ibu. Iya, sudah ada Bapak ya, Pak Mora. Sepertinya Bapak ya. Ada? Baik, mungkin ada sinyal di Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai pengisian ini kan Bu, sama sekali saya belum pernah pelatihan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah kalau kita misalnya memiliki jurnal, artikel yang kita jurnalkan ini apa bisa dimasukkan atau tidak? Mungkin hanya itu pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dicatat dulu ya, Bu Eli. Teman-teman yang lain silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin sembari menanti yang lain, Bu Eli, kita persilakan dulu menjawab pertanyaan dari Ibu Fadilah ya. Bu Eli? Oke, baik Ibu. Nah, dari 18 yang ini tadi ya, bentar saya izin share screen lagi. Kita tinjau sama-sama ya. Apakah di situ ada jurnal atau tidak? Ya, sebentar. Udah kelihatan ya. Nah, di sini yang ada itu adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan penghargaan, itu ya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah asik nyata, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar, gitu ya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik. Nah, di sini sepertinya tidak ada dikatakan jurnal ya, tidak ada. Tuh. Ya, belum ada. Tapi jurnal itu bisa nanti Ibu simpan sebagai penambahan nilai untuk naik pangkat. Kita belum tahu naik pangkat yang 2024 ini seperti apa ya. Itu satu karya yang bagus. Nah, bisa jadi nanti Ibu juga jurnalnya itu Ibu alihkan aja misalnya ke cerita praktik. Dapat ya kan? Membuat perangkat ajar. Ya. Nah, untuk jurnal di sini belum ada. Oke. Karena lebih banyak kepada aktivitas kita di dalam kelas, di sekolah dan juga di luar kelas. Tapi kita utamakan sebenarnya yang harus di dalam kelas, tidak harus, kalau selama ini kan kita tahu ya ribet karena ada yang ini pagi ke sekolah gitu, malam ikut webinar gitu kan. Nah, itu tidak ya Bapak Ibu ya, tapi bisa dilakukan di sekolah seperti ini tadi, melakukan observasi praktik pembelajaran bersama rekan sejawat. Tuh, tapi nanti saya cari informasinya lagi kalau untuk jurnal gimana ya Ibu ya.
Oke, nanti saya catat dulu pertanyaan Ibu, tapi dalam yang 18 ini tidak ada. Gitu. Mungkin sudah bisa diterima ya Ibu Fadilah ya? Ya Bu, terima kasih. Iya, baik. Kepada Bapak Saud Silalahi, Pak, dipersilakan Pak. Nggak apa-apa, udah sana minta lagi mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eli yang terhormat dan beserta rekan semuanya. Tadi kita sudah coba ikutin Ibu Eli mulai dari awal. Cuman kayaknya kapal kita karam di tengah ini, ketinggalan pula gitu. Agak kecepatan tuh Bu Eli. Mohon agak diulang kembali sedikit supaya bisa kita ikutin gitu. Karena di platform PMM ini agak kebingungan kita melihatnya. Terima kasih Bu Eli. Itu sama Abbas. Ya, Bu. Iya, baik. Ternyata Pak Saud tidak bertanya tapi meminta nanti diulang kembali sekilas ya. Oke. Kita menuju, saya lihat dulu pertanyaan di kolom chat ya Bu Eli ya. Oke, siap. Menunggu teman yang lain. Di sertifikat itu ada yang 4 jam atau 8 JP, 4 JP atau 8 JP. Nah, apakah itu setara dengan jumlah poin? Ataukah itu sertifikat terserah berapa JP tetap bernilai 4 poin? Ini pertanyaan dari Ibu Siti Nur Hidayah. Iya. Itu bentar. Untuk kegiatan apa, Bu? Kegiatan sertifikat yang ada 4 JP-nya. Yang ada 4 JP. 4 JP atau 8 JP. Oke, baik. Kita cek lagi ya. Kita cek lagi. Di sini sertifikat ya. Sertifikat itu di poin 9. Satu kegiatan. Artinya dia tidak memandang berapa jamnya. Ya, tapi satu kegiatan. Ya, satu kegiatan setara 4 poin. Ini bukti dukungnya adalah sertifikat. Jadi tidak memandang berapa JP-nya di sini. Ya, apakah 2 JP, 8 JP gitu. Sudah ada JP-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi seminar lokakarya gitu ya yang kita ikuti kan ada kadang seminar itu cuma 2 jam, 3 jam gitu sudah selesai. Jadi kegiatan satuannya adalah bukan JP tapi kegiatan, gitu ya. Nah, baik, 4 poin ya, tetap ya Bu Eli ya. Ya, 4 poin. 4 poin. Begitu Ibu Siti Nur Hidayah. Kita lihat kembali teman-teman yang raise hand. Silakan Bapak Ibu. Oke, ini Kelihatannya sudah paham semua nih Bu Eli ya. Berarti ini rekamannya ada di YouTube Akpai Sumatera Utara ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke kolom chat ini Bu Dalinar, ada Bu Zoria, Pembina Ekskul, BTK dan Tafis juga bisa. Itu termasuk ekskul ya. Jadi tetap pegang tuh harus diminta SK-nya. Ya, Bapak Ibu yang guru honor punya akun belajar ID dan mengajar di negeri itu juga wajib mengisi kinerja. Ya. Lanjut Bu. Nah, ada satu lagi dari Ibu Delima Siregar, berarti mengerjakan PMM-nya harus bekerja sama ya Bu. Nah, ini gimana nih Bu? Ya, sebaiknya iya, tidak sendiri. Kumpul para guru dan kepala sekolah duduk bersama. Apa yang mau ditingkatkan setelah dilihat rapot sekolahnya, disepakati Bapak Ibu. Ya, walaupun nanti ketika kita mengajukan ke kepala sekolah itu dia bisa menolak dan menerima yang rencana yang kita ajukan itu, tapi sebaiknya kita duduk bersama dengan kepala sekolah untuk pengerjaan itu gitu. Iya,
Selanjutnya itu ada dari Ibu Erlina, Ibu Eli. RHK yang kita ajukan itu minimal 32 poin. Ya. Untuk mengantisipasi ada yang tidak memenuhi nilai, kita mengajukan lebih dari 32. Misalnya 40 ya. Nah, pada akhir penilaian kita tidak memenuhi poin 40 tersebut. Apakah akan bermasalah? Yang penting minimalnya itu 32, Bu. Ya, yang penting minimalnya itu 32. Nggak apa-apa diajukan sebanyak-banyaknya. Nah, tapi jangan sampai nanti ketika sudah Juni itu di bawah 32. Gitu. Peran kita aja di kelas juga udah banyak ya, wali kelas, piket gitu kan, apalagi Bapak Ibu GPA itu pasti ada ekskulnya, kalau nggak tahfiz, ikro ya kan, nasyid dan lain sebagainya, atau kepala laboratorium ya. Laboratorium PAI ya. Ya, itu kan bisa. Nah, ini dari Pak Hamzah Pansuri terlalu cepat menyampaikannya, Bu Hajah. Amin. Insya Allah. Iya. Ya, Pak Hamzah Pansuri, catatannya guru honor harus ikut mengerjakan dan sangat disarankan, karena kan itu udah satu keluarga, kita mau membenahi rumah kita nih, ya kan? Masa gara-gara honor diem-diem aja gitu. Tapi ini disarankan bagi yang punya akun belajar ID dan mengajar di negeri, gitu. Jadi yang sekolah yayasan atau swasta gimana Bu Eli? Ya nggak apa-apa kalau mau ikutan, kan sebagai refleksi untuk sekolah juga ya. Dan ternyata ada yang terlompat ini dari atas itu pengisian refleksi. Jika levelnya rendah, apa harus ikut pelatihan? Ya, tidak harus ya, balik lagi ke Bapak Ibu. Tapi tentunya kita sebagai guru mau dong meningkatkan kompetensi kita ya sebagai guru. Nah, nanti refleksi itu akan gimana ya, secara sistematis itu kita akan disarankan, berarti tidak harus ya, mengikuti di mana yang kita kurang. Misalnya tadi di pedagogiknya kita kurang, berarti nanti di PMM itu akan seperti ada notifikasi gitu biasanya ya Bu ya, ada notifikasi gitu, ada webinar dan lain sebagainya. Nggak apa-apa kalau masih ini semua, misalnya masih di level 1, nggak apa-apa Bapak Ibu, itu tidak mempengaruhi apapun ya, namanya refleksi ya. Berarti kan harus ada yang diperbaiki nih, tapi kalau bisa kan yang memperbaikinya itu dari datangnya dari diri kita sendiri. Jadi refleksi itu tidak ada hubungannya dengan apapun ya Bapak Ibu ya. Iya, baik, cukup jelas ya Bapak Ibu. Ini Ibu, masih ada Ibu Pia. Ada yang share screen ini Bu. Oh ya. Ayo. Gimana ini tuh? yang mau? Oke. Iya. Dari Ibu Pia Astuti Nasution, silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, kemarin kan kami sudah buka-buka kinerja. Jadi ada guru kami tuh coba-coba gitu kan Bu, sekalian melihat kayak mana, bagaimana caranya. Juga ada didampingi guru yang memang sudah bisa lah di situ kan Bu. Jadi kami sudah menyetujui Bu gitu kan, udah disetujui Ibu Kepala Sekolah. Jadi Bu, yang mau saya tanyakan, setelah lihat sepertinya kan masih ada lagi yang mau kita buat seperti yang tadi, mungkin kemarin itu karena coba-coba gitu kan Bu. Jadi sebenarnya kayaknya ada yang ketinggalan yang tadi kan tiket gitu. Jadi yang mau saya tanyakan Bu, kalau sudah disetujui oleh Ibu Kepala Sekolah, apakah bisa lagi dirubah atau memang tidak bisa lagi gitu Bu? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, langsung saja Ibu Eli. Ya, yang sudah disetujui oleh kepala sekolah itu tidak bisa diperbaiki. Tapi mudah-mudahan nanti sebelum tanggal 31 kita punya tempat pengaduan ya. Tempat pengaduan nanti riset ya, ngeriset kinerja. Tunggu. Oke, ini bisa dilakukan riset Bapak Ibu, tapi itu memakan waktu 3 hari.
ya, karena banyaknya sekali yang ini ya. Nah, nanti saya akan kirimkan linknya di grup kita. Ya, Bu Pia ya. Nah, Oke. Ibu Pia sudah masuk grup kan ya? Nanti saya akan kirim linknya untuk form pengajuan reset SKP. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Eli. Ada lagi? Ya. Ini dari ada Pak Arsyad Syah. Apakah Bendahara Bos bisa mendapat poin Bu Eli? Oh iya dong, harus ya. Jangan mau capek, harus ada poinnya kan. Di mana dia? Dia ada di itu tugas tambahan ya, masuk dalam tugas tambahan. Kita cek lagi ya. Tugas tambahan apa saja yang dimasukkan? Itu termasuk Bendahara Bos. Operator, di sini dia. Ini ya, di nomor 20, Bendahara Bos. Ya, atau Bapak Ibu di sekolah ada tim pencegahan dan penanganan kekerasan, buat SK-nya. Ya, selama ini lagi digalak-galakkan ya, anti bullying kan, dibentuk saja timnya, tuh, tidak SK-nya. Ya Pak Arsyad ya, Bendahara Bos ya, orang kaya. Oke. Iya. Lanjut Bu. Oke, jam sudah menunjukkan 21.17. Kita masih punya waktu. Kita sampai 21.30 ya. 30, Jadi ya. dipersilahkan Bapak Ibu yang masih ada unek-uneknya, silahkan ditanyakan kepada Ibu narasumber. Baik Bu, ini ada pertanyaan dari Bu Zoria nih di kolom chat. Oke. Ya, langsung saja Bu Eli. Nah, contoh RHK Bu yang gimana tampilannya? Ya. Oke, kita share screen lagi. Oke, dilihatan ya. Ini punya saya, ini sudah selesai. Ya, sudah selesai. Ya akan seperti ini. Oke, kita lihat kerjakan rencana kerjanya itu jadi warna putih, nggak warna biru. Nah, ini dia jadi hasilnya seperti ini. Gitu. Oke. Ada yang tertinggal kayaknya, Bu, di perilaku kerja. Ya, di perilaku kerja ya. Di perilaku kerja. Misalnya ini ya, yang langkah pertama adalah praktik pembelajaran, ini dia ya. Kemudian setelah ini kita pilih, nah ini tadi yang nggak bisa dibuka. Di sini setelah dipilih, kemudian ke pengembangan kompetensi. Nah, setelah di pengembangan kompetensi, nanti kita pilih kompetensi. Itu tinggal klik-klik aja Bapak Ibu. Tidak seperti ketika kita mengisi kinerja di My ASN, itu kan narasinya kita yang buat ya, sehingga tidak serentak gitu. Kalau di sini cukup tinggal pilih saja. Ya, nggak bisa dibuka ini akunnya. Bisa ya. Sudah sepertinya sudah diajukan ini. Oh gini, ini kita bisa Bu. Nah, kalau misalnya kita pilih ke penerapan disiplin positif, di sini kan nanti akan di sana ini warna apa, Bu? Hitam. Hitam gimana? Hitam ya. Ke pengembangan kompetensi. Jadi ini langkah-langkahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, inilah langkah dalam menyusun perencanaan kerja. Setelah kita pilih praktek pembelajarannya, kita pilih penerapan disiplin positif, misalnya, akan ini ada berdasarkan rapot, gitu. Yang merah ini kenapa ada kuning, ada merah dan ada hijau. Ini yang disarankan gitu ya Bapak Ibu ya. Kita pilih penerapan disiplin positif. Kan berbeda nih warnanya, berarti ini sudah kita pilih. Baru ke pengembangan kompetensi, kita klik. Nah, di sini ada yang total poin 32. Ini tadi kitab sucinya ya Bapak Ibu ya. Kitab suci tentang kinerja. Nah, di sini 32 poin ini kita pilih
ini kan tadi dari yang rencana hasil kerja itu bisa kita lihat di sini ya. Bentar saya balik lagi. Nah ini dia, ini RHK-nya bisa dipilih. Bapak Ibu mau yang berapa dan poin berapa dan berapa kali. Nanti di sini dipilih, ini tinggal pilih aja Bapak Ibu ke bawah, scroll ke bawah tinggal pilih. Nah, mau yang mana? Dibaca satu-satu. Nah, kalau guru penggerak tuh ada nih 128 poin. Terus biasanya kita pilih yang ini ya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Ini dipilih, misalnya kita pilih ini ya Bapak Ibu ya. Kita pilih ini. Nah, ini kan satu kegiatan kan 4 poin. Ya. Satu kegiatan 4 poin. Misalnya kita pilih ini bisa sampai 8 kegiatan. Ya, bisa sampai 8 kegiatan. Pas dia 32. Jadi sudah mencukupi gitu. Di sini bisa lagi Bapak Ibu misalnya selain ikut seminar, Bapak Ibu sebagai ini ya menyusun sebagai narasumber misalnya. Kalau yang lebih ringan lagi apa ya? Fasilitator ya, ini fasilitator. Nah, misalnya ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator dalam kegiatan pengembangan kompetensi pada guru. Jadi kegiatan ini tidak harus keluar sekolah, tidak harus kepada guru-guru di luar sekolah, buat aja di dalam sekolah Bapak Ibu. Kan nanti di sekolah itu ada ininya ya, pembelnya ya, komunitas belajarnya. Ini satu kegiatan kan 12, itu kita ambil misalnya 2 kegiatan. Sudah 24 gitu kan. Nah ini nanti kalau habis ini bisa ditambah ya Bapak Ibu ya. Nah ini karena sudah terisi, ini juga bisa dihapus ya, bisa dihapus. Ya, biasanya dia tampilannya ini tidak ada ya, dia hanya 1 aja. Terus nanti bisa ditambah di sini tambah. Nah nanti dipilih lagi mau yang mana. Nah, tentunya tidak sama dengan yang di atas. Gitu. Ya. Ini juga bisa kita hapus. Ini karena belum diajukan ya, bisa dihapus. Nah, ketika ini sudah selesai dan kita buat 76 poin, berarti kan minimalnya 32 tuh kan. Kita buat 76. Gitu. Itu enggak banyak kok Bapak Ibu ya, sedikit 32 itu sedikit sekali. Jadi jangan ambil yang minimal ya, saran saya. Nah, kemudian kita lanjut setelah diisi semua, selesai RHK-nya yang kita ajukan, kita pilih ke tugas tambahan. Ya, diklik di tugas tambahan di sini. Nah, tugas tambahan Bapak Ibu apa? Misalnya pembina ekskul, ya. Kemudian nanti kalau kurang ditambah lagi di sini ya. Kemudian tugas tambahan sebagai wali kelas. Nih ya. Nah, nanti ini kan pembina ekskul, ini wali kelas. Nah, ternyata Bapak Ibu juga sebagai operator dapodik misalnya atau bendahara BOS, ini ditambah aja. Ditambah, kemudian dicari ke bawah lagi. Ini tinggal pilih Bapak Ibu mana yang sesuai. Jadi nggak ribet ya. Tidak ribet, sangat mudah sekali. Ya. Ini misalnya bendahara BOS. Kita pilih gitu kan. Oh ternyata kita adalah pengurus organisasi profesi. Pilih lagi di sini mana yang dia organisasi profesi. Misalnya ini ke bawah ya. Nanti cari aja ke bawah. Ini dia. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pengurus organisasi misalnya tingkat provinsi. Nah ternyata Bapak Ibu juga pengurus di tingkat MGMP kabupaten. Buat lagi tambahnya Bapak Ibu, cari lagi ke bawah. Ya, Ibu, kita scroll lagi. Iya. Ini tugas tambahan ada poinnya juga ya Bu? Iya. Ini ada poinnya, tapi yang untuk RHK yang tadi yang kegiatan itu
tidak begitu utama gitu. Makanya dia hanya 32 poin minimal. Ini jelas Ibu, nanti kalau kita PNS ini kan ada nilai tambahnya ya, ada kreditnya ya, kredit kita bilang ya. Dan kemudian tingkat mana tadi kabupaten kota, kan? Misalnya ini tingkat provinsi, ini tingkat kabupaten kota. Kalau kurang bisa ditambahin lagi terus ke bawah. Nah, setelah selesai baru kita lanjut ke perilaku kerja. Oke. Nah, di sini perilaku kerja juga nggak repot. Ya, jadi ada 5 langkah ya Bapak Ibu ya. Ini udah langkah yang keempat. Berorientasi pada pelayanan. Ini tinggal pilih aja Bapak Ibu. Mana yang menurut Bapak Ibu itu Bapak Ibu butuhkan. Ya, perilaku seperti apa yang mau Bapak Ibu perbaiki. Tinggal pilih aja. Ini ada 3 pilihannya. Oke, bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Pilih saja. Misalnya, mengkomunikasikan informasi aktual dan akurat. Gitu. Pilih aja lah salah satu. Kemudian, ini aspek berorientasi pelayanan. Kemudian lanjut ke bawahnya, aspek akuntabel. Ya, ini tinggal pilih aja. Enak kan? Tinggal klik, tinggal baca, pahami apa yang kita butuhkan dan yang sesuai dengan diri kita tentunya. Aspek kompeten, ini tinggal pilih aja. Ke bawah lagi ada harmonis, pilih lagi sama yang di bawahnya juga ya. Bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Lanjut lagi, loyalnya seperti apa? Adaptif, kolaboratif, itu dia. Jadi ada 7. Pilih aja, tinggal pilih, klik, sudah selesai baru kita ke rangkuman. Ya, rangkuman ini hanya melihat saja ya, hanya melihat ini yang sudah kita kerjakan. Untuk RHK-nya ini kita tengok lagi sudah sesuai atau belum, ya. Kemudian ini seminar tadi ya, berapa yang kita ajukan, oke, terus ke bawah. Inilah yang sudah kita buat sebagai rangkuman yang sudah kita klik tadi Bapak Ibu ya, bisa dibaca lagi. Nah ini kan berorientasi pelayanan, indikatornya apa, perwujudannya seperti apa. Sudah, kemudian ini lanjut ajukan. Kalau sudah deal, sudah sepakat dan sudah didiskusikan dengan kepala sekolah biar supaya nggak 2 kali kerja gitu ya, kita sebaiknya sudah kita diskusikan dengan kepala sekolah baru lanjut ajukan. Nanti di akun kepala sekolah ajuan kita itu dilihat lagi diterima atau tidak gitu ya. Ini saya tidak berani lanjut ajukan ya Bapak Ibu ya, ini akunnya orang mah nanti kita dimarahin gitu ya. Oke, baru sudah itu selesai, tinggal kepala sekolahnya yang mengecek RHK kita. Oke, silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Kelihatannya itu Ibu Nahwatil Fadla ya. Silakan Oke. Ibu, sudah raisen. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bu yang ingin saya tanyakan, di situ kan ada satu mengenai tentang sertifikat topik dengan ada yang di situ tertulis sertifikat topik, ada yang sertifikat aja. Apa perbedaannya, Bu? Dan yang kedua, di sini kan ada target kuantitas itu 1 kegiatan gitu kan, Bu. Misal kita buat di sini kegiatannya 3. Jadi apakah sertifikatnya harus kita dukung bukti dukungnya harus 3 juga? Iya. Gitu, Bu. Oke. Itu aja, Bu. Iya. Kita lanjut, Bu. Iya, silakan. Oke, untuk sertifikat topik itu berarti sertifikatnya yang apa ya? Observasi apa sih? Iya, observasi ke teman sejawat ya. Nah, ya, jadi topiknya itu apa gitu. Misalnya diambil, Jadi harus khusus sesuai dengan harus topik khusus, yang diambil. ya. Yes. Oh, enggak boleh, misalnya enggak boleh, harus khusus sesuai dengan topik yang sedang
ini lah sesuai dengan RHK-nya gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Kemudian satu kegiatan itu ya kuantitasnya gitu. Misalnya kita ambil 3 ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi 3-3-nya itu bukti dukungnya juga 3. Oh Kan berarti jadi dia 3 kegiatan kan? Berarti daya bukti dukungnya harus 3 juga. 3 juga. Gitu. Baru Bu ini tadi saya ada coba untuk buat apa RHK-nya itu tentang membuat perangkat ajar, ya kan? Saya dukungnya adalah membuat satu perangkat ajar yang terbit di PMM. Maksudnya gimana Bu? Iya. Nah, ini nomor poin 15 ya Ibu ya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan pada guru dan kepala sekolah. Jadi nanti perangkat ajar di PMM itu kita bisa mengupload perangkat ajar kita. Itu seperti apa? Modul. Perangkat ajar sama modul ajar kan sekarang ya. Gitu. Iya. Jadi modul ajar bisa kita upload di PMM kita. Bentar ya, kita ke Kita buat sendiri, DMM. baru kita upload di situ gitu ya Bu ya? Iya. Di PMM. Kemudian nanti itu harus ini juga lolos kurasi juga. Saya buka PMM saya juga ya. Nanti Perangkat akan ajar lengkap lah ya Bu ya? ya perangkat ajar kita biasanya kalau perangkat ajar yang dulu di kategori itu RPP gitu kan. Ya. Perangkat ajar. Nah, ini saya coba share screen ya, bentar. Ini kelihatan ya. Nah, di sini dia perangkat ajar tuh, Ibu. Sini perangkat ajar, kemudian perangkat ajarnya itu kan di sini bisa cari ya. Ini juga bisa tunggu dulu. Di sini ada pelatihan Bapak Ibu. Jadi kan nggak jauh-jauh, kita cari pelatihannya di PMM aja. Dan tidak harus share ke beberapa grup gitu. Bukti karya di sini Bu, bisa. Nah, di sini di bukti karya. Ya, bisa dimasukkan kemari. RPP modul ajar gitu kan, kategori karya di sini bisa. Oke, dan itu kalau sudah dibagikan, maka nanti akan dilihat oleh teman-teman pengguna PMM kalau sudah lolos kurasi. Oke, itu juga sudah ada poinnya. Lanjut, Bu. Baik, terima kasih Bu Eli. Kita lihat ke kolom chat itu ada pertanyaan dari Siantar ya, Bapak Bapak Tigor Parmono dari SMA Negeri 5 Padang Siantar. Wah, ini temannya Bu Idriana ini, SMA 5 Siantar ya. Setahun yang lalu sudah naik pangkat, kemudian apakah kinerja dari BKN harus saya kerjakan juga yang tahun 2023? Kemudian apa dampaknya terhadap kinerja di PMM kalau kinerja di BKN tidak selesai? Mohon penjelasannya Bu Eli. Mana ini yang dengan Bapak siapa tadi, Bu? Igor Parmono. Di bawah ya? Di kolom chat. Iya, di bawah. Sudah jauh ya? Sudah kelihatan. Oke. Mana ini ya? Saya nggak baca ya. Oh iya. Laporan yang dimaksud selengkap apa? Yang lengkap maksudnya. Beliau SMA sudah 5 izin pangkatnya. Saya setahun yang lalu sudah naik pangkat, kemudian apakah ini kerja dari weekend harus saya kerjakan juga tahun 2023? Ya iyalah Pak, dikerjakan. Yang 2023 kita masih pakai My ISN ya, ngerjakan ininya, SKP-nya ya. Itu kan setiap tahun dikerjakan Bapak, sebagai kalau kita sebagai guru itu adalah laporan kinerja kita. Gitu. Kalau nggak dikerjakan dan nanti kita nggak punya rapor. Yang terkendala itu biasanya nanti akhirnya satu sekolah kalau ada guru yang tidak menyelesaikan kinerjanya. Gitu. Itu terhambat Bapak Ibu.
Kasihan kan Bapak Ibu yang naik pangkat, karena di sekolah saya ngalami itu gara-gara satu orang sampai sekarang SKP-nya belum keluar. Gitu. Akhirnya teman-teman yang mau naik pangkat kan terganggu. Kemudian apa dampaknya terhadap kinerja di PMM? Nggak ada. PMM ini yang pasti diselesaikan dulu lah 2023, ya. 2023, kemudian masuk ke 2024. Di 2023 kita mengerjakan kinerja itu masih di MyASN ya. Terus kemudian 2024 kita mengerjakan SKP-nya itu sudah di PMM. Nah, ini nanti akan sinkron Bapak Ibu ke MyASN. Ya, jadi PMM itu koneksi udah sinkron nanti ke MyASN. Gitu. Ya. Baik, dari Ibu Reni Yuliana dari IMIS Hubbul Waton Simalungun, mohon izin Bu, karena scroll ke atas, boleh langsung saja Bu ditanyakan? Oh iya. Iya. Kelihatannya sudah jauh di atas ya chatnya. Tidak, mohon maaf, Ibu tidak sempat tadi, tidak terbaca ya. Ibu Reni Yuliana ada Bu? Kelihatannya harus scroll ke atas deh Bu Eli. Sebentar. Ya, sambil baca nih, sambil jawab langsung aja ya Bu. Dari SMA Negeri 6 Padang Sidempuan. Pematang Siantar deh. Maaf, Ibu Reni Yuliana dari Pematang Siantar. Pertanyaannya yang mana ya Bu? Silakan kan, Ibu Reni, langsung saja. ya, saya kan Bu lulus P3K di SMA Negeri 6. Barusan Kemudian Ibu sudah keluar SK-nya Bu? belum Bu, Oh belum. baru pengumuman. Kemudian kan Bu, saya kan bendara BOS di MIS Hubbul Waton. Kira-kira SK-nya itu bisa menambah poin gitu Bu? Ya, baik Ibu. Untuk RHK itu yang kalau misalnya bendahara bos itu di submingkelnya, ya, karena kita ngerjakan PMM juga berdasarkan sekolah kita. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu misalnya mengajar di 2 sekolah, terus ini sama-sama misalnya dapat aku ngerjakan yang mana, sekolah yang mana, patokannya adalah yang di submingkel, sekolah induk kita. Ya, jadi kalau sebagai bendaharanya di sekolah yang bukan sekolah induk kita ya tidak berlaku. Gitu. Ya, Baik, patokannya terima kasih, adalah sekolah induk. Oke. Masih ada pertanyaan Bu Eli, apakah bulan September 2023 bisa dicantumkan? Dicantumkan maksudnya masuk di 2024. Iya, kelihatannya ini pertanyaannya seperti itu. Nggak bisa.